Tatapan Arya tertuju pada Luhut yang berdiri tidak jauh dari samping bapak. Pria berwajah sangar yang statusnya adalah abang ipar Arya itu mengulas senyum. Ya, ini adalah hari yang sudah dia tunggu-tunggu. Meskipun Arya adalah orang kota, yang mungkin memiliki 1000 akal tapi, Luhut masih jauh berada di depan Arya. Bukan karena Luhut menyimpan keraguan terhadap Arya. Kepercayaan Luhut pada Arya hampir mendekati 100%. Hanya saja dia tetap harus berjaga-jaga. Salah satu orang yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di kediaman Arya telah bekerja sama dengan Luhut. Besar harapan Luhut bahwa Arya akan memperlakukan Uli dengan baik meski berawal dari sebuah kesalahpahaman. Kesalahpahaman itulah yang membuat Luhut memilih waspada. Sebab mereka yang salah. Mereka yang membuat Arya terpaksa menikah dengan Uli. Mereka juga harus waspada dan berjaga-jaga saat Uli berada jauh dari padangan mata. Semoga saja itu hanya ketakutan Luhut karena dia bersalah. Arya menghampir Luhut, memeluk pria berwajah sangar itu erat. Bagi Arya, Luhut sudah seperti abangnya sendiri. Banyak kenangan yang telah mereka lalui bersama. Kalau diingat-ingat lagi, Arya bahkan menghabiskan waktu lebih banyak bersama Luhut dibandingkan Uli. Tak perlu mengatakan apapun padaku. Aku tahu kamu laki-laki baik. Aku hanya akan mengucapkan 1000 terima kasih padamu karena kamu mau menutup aib kami ini. Aku percaya bahwa kamu bisa membahagiakan adikku. Luhut berkata saat pelukan mereka belum terlepas. Mengelus punggung Arya, Luhut terlihat seperti orang tua yang sedang menenangkan anaknya. Aku pamit, Bang. Terima kasih untuk semuanya. Kutunggu kedatanganmu, ucap Arya melepaskan pelukan mereka. Namun, belum sempat pelukan itu terlepas Uli sudah datang dan melepaskan keduanya secara paksa. Sudah. Kalau seperti ini kalian berdua akan terlihat seperti penyuka sesama jenis. Uli berkata penuh dengan nada iri. Memang sejak awal memang dia sudah iri. Melihat kekompakan Arya dan juga Luhut saja membuat Uli muak. Bagaimana tidak, selama ini Arya lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan Luhut daripada Uli. Masih teringat jelas di ingatan Uli saat mereka dikarantina abal-abalan kemari oleh orang tua mereka. Selama itu pula Luhut tidak pernah absen mendatangi Arya. Luhut bahkan bisa membagi waktu antara bertelepon dengan Naina dan juga mengunjungi Arya. Padahal dia hanya 1-2 kali datang untuk mengunjungi Uli. Berada dalam satu rumah yang sama dan berada di kamar yang bersebelahan membuat Uli mengetahui semuanya. Cemburu kok sama abang sendiri. Kalau aku seorang wanita tidak masalah. Aku ini laki-laki normal. Tidak pantas kamu cemburu. Luhut mencibir adiknya. Aku tidak cemburu pada abang. Aku hanya tidak suka melihat kalian bermesraan padahal aku belum bisa bermesraan, ucap Uli tanpa malu-malu. Mendengar ucapan Uli membuat keempat manusia berbeda kelamin yang ada di situ tertawa terbahak-bahak. Putriku sudah dewasa ternyata, kata bapak menatap Uli sambil menggelengkan kepalanya. Ih bapak apaan sih? Uli sudah dewasa sejak lama. Bapak saja yang baru menyadarinya. Uli menghentakkan kakinya ke tanah. Momen haru yang harusnya terjadi karena melepas kepergian Uli dengan suaminya berubah menjadi momen bahagia. Keluarga ini memang tidak akan pernah bisa bicara serius. Selalu ada saja ucapan yang keluar dari tema pembicaraan mereka. Bukan terlahir sebagai keluarga pelawak. Tapi, kedua putra dan putri keluarga inilah yang membuat keluarga pemberani menjadi lebih berwarna. Anak memang akan menimbulkan kesan berbeda di dalam sebuah keluarga. Setelah bercanda tawa, hening sejenak.
Uli dan Arya pun pamit menaiki mobil. Mereka melambai tangan tanda perpisahan. Suasana yang barusan terjadi, hilang sudah haru yang bercampur tawa bahagia tadi seiring dengan berlalunya kendaraan besi berwarna putih milik Arya. "Bang, kenapa kita gak pakai angkutan umum saja? Kalau menyewa mobil seperti ini sudah pasti harganya akan sangat mahal," Uli berkata setelah berada 5 menit di dalam mobil tersebut. "Ini bukan mobil biasa," Uli tahu itu. Kalau membeli mungkin harganya akan sama dengan uang bulanan yang diberikan bapak pada Uli selama 12 bulan. Jika Uli bukan orang terkaya di desa itu, mungkin butuh bertahun-tahun untuk memiliki mobil itu. Atau kalau menyewa mobil ini dengan jangka waktu 1 minggu mungkin akan tembus angka 2-3 digit. Tapi, apa mungkin ada orang yang mau menyewakan mobil mewahnya? Rata-rata mobil sewaan yang Uli lihat, hanya mobil standar dengan harga kurang dari 200 juta. Harga sewa mobil pun tergantung dari harga beli dan jenis mobilnya. "Tidak masalah. Asal kamu merasa nyaman saja," kata Arya. Pria itu sedang duduk bersandar dengan mata terpejam. Ibu jari dan jari telunjuknya di tangan kanan sedang memijat ujung hidungnya. Lama sekali rasanya tidak menghirup aroma mahal seperti ini. Pengharum serta aroma khas mobil membuat Arya sedikit mual, entah mengapa, mungkin karena tidak makan siang tadi. Meski biasanya memang selalu seperti itu, Arya tidak pernah makan terlebih dulu kalau mau pergi dengan tujuan jalan jauh. "Tak perlu seperti itu. Menggunakan angkutan umum tidak akan membuat aku meminta cerai padamu. Aku sudah biasa menggunakan itu saat pergi ke kota semasa kuliah dulu." Jelas saja bagi Uli hal itu tidak biasa, tapi bagi Arya hal itu sungguh sangat biasa. "Sudahlah, tidak usah dibahas lagi. Setidaknya kita berdua bisa berada di dalam sini dengan nyaman. Seharusnya kamu mensyukuri nikmat itu." Hening, Uli tidak membalas perkataan suaminya lagi. Membuat Arya melirik Uli yang duduk tepat di sebelahnya. Istrinya itu terlihat sedang mengamati keadaan sekitar. "Sedihkah?" tanya Arya. "Rasanya sangat berbeda. Dulu saat pertama kali pergi ke kota untuk kuliah aku tidak merasakan hal seperti ini." Jelas saja, dulu Uli pergi dengan berbekal nasihat untuk hidup sebagai seorang perantau yang harus bisa mandiri dan menjaga dirinya dari gemerlap dunia. Namun, saat ini dia pergi dengan status seorang istri yang akan menemani suaminya. Berbekal sedikit nasihat dari kedua orang tua untuk bisa menjadi istri yang berbakti dan juga menjaga nama baik suami. Uli sudah tidak sendiri. Dia bukan seorang wanita single yang bisa melakukan apapun dengan sesuka hatinya. Sejak janji setiap pernikahan diucapkan, Uli sudah menjadi seorang istri yang setiap tindakan dan perbuatannya harus dipikirkan terlebih dahulu agar bisa menjaga nama baik suaminya. Mau kembali, kalau iya kita bisa putar balik. Ini belum terlalu jauh. Baru 40-an menit perjalanan, kata Arya. Tentu saja itu bukan sebuah tawaran yang sungguh-sungguh. Itu hanya sebuah pertanyaan untuk menguji istrinya. Sampai di sini dulu ya sahabat. Jangan lupa subscribe untuk kelanjutan ceritanya. Terima kasih.